Soal utang 10 miliar US dollar dan antara. Soal utang 10 miliar US dollar yang video tadi DPR tuh bilang, anggota DPR bilang 10 miliar dolar. Aduh, memang sih faktanya sejak meluncur Danantara ya, bukan dana di antara kita, dana di antara Anda, bukan. Danantara ya kan, telah mendapat pinjaman 17 miliar dolar atau setara 270 triliun. Iya, nanti pas pesta kemerdekaan joget ya kan, joget lah. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Joget, itu dapat duit, baru dapat duit nih soalnya. Apakah begitu? Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. soal utang 10 miliar US dollar dan antara. Soal utang 10 miliar US dollar yang akan diajukan Danantara kepada bank asing dalam bentuk multi currency, Pak. Nah, jujur kami sedikit kaget soal hal ini begitu, karena setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi, duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Maka kami tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar US dollar? Untuk apa? Dan sekarang dividen yang sudah diberikan negara yang 90 triliun, bahkan kalau kita menyatir pernyataan Pak Rosan di media 150 triliun, bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD ternyata hanya 140 triliun, itu duitnya kemana? Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi begitu? Nah, kami hanya mengingatkan jangan sampai pinjaman 10 miliar dolar itu tidak menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa. Karena mohon izin kami saja, melakukan pinjaman 10 juta Pak, itu harus gadaikan PPKB Pak. Nah, kami ingin tanyakan, apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar US dollar yang ini menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara? Kami ingin tanyakan soal itu. Jangan sampai ada, saya mengingatkan bahwa ada pasal dalam Undang-Undang nomor 3 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pak yang menyatakan bahwa aset-aset strategis bangsa harus dimanfaatkan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk digadaikan begitu Pak. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada hari ini saudara Ahad 3 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Pasti panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak ya? Otak, akal-akalan dah. Atau diakalin atau gimana? Danaku adalah milikku lah, ya kan? Tapi danamu milikku gitu ya? Apakah begitu? Bagimu danamu adalah milikku, tapi bagiku danaku yang memang milikku. Danantara, wah belum apa-apa udah ngutang nih 10 miliar dolar. Wah itu 10 miliar dolar kalau dibeliin seblak penuh nih Jabar ya kan. 10 miliar dolar itu kalau dibeliin sabun cuci ya kan, kita mandi semua ini ya kan, kelelep ya kan. Ini ada Danantara dapat pinjaman 17 miliar dolar dan 10 miliar dolar tanpa jaminan. Oh iya, beda sama rakyat ya kan. Rakyat tuh kalau mau dapat jaminan, dapat apa? Dapat utangan ya kan, harus acting dulu, buka toko, acting dulu ya kan. Baru dapat pinjaman gitu, KUR. Tapi ini tanpa jaminan, luar biasa saudara. Apa dampaknya? Kita lihat dampaknya. Nah, tadi kata DPR tadi, video tadi DPR tuh bilang, anggota DPR bilang 10 miliar dolar. Aduh, memang sih faktanya sejak meluncur Danantara ya, bukan dana di antara kita, dana di antara Anda, bukan. Danantara ya kan, telah mendapat pinjaman 17 miliar dolar atau setara 270 triliun. Iya, nanti pas pesta kemerdekaan joget ya kan, joget lah. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Joget, itu dapat duit, baru dapat duit nih soalnya. Apakah begitu? Ya, dapat 277 triliun rupiah. Asumsinya 1 dolar itu sama dengan 16.300. Nah, rinciannya, pinjaman sebesar 10 miliar dolar berasal dari 12 bank asing, saudara. Dan 7 miliar dolar berasal dari sovereign wealth fund negara lain. Nah, menurut CEO Danantara, kita bisa lihat dalam waktu mungkin 4 bulan terakhir ini ya, sejak diluncurkan Danantara, kita sudah dapat pendanaan, kata CEO ya kan. Khusus untuk pinjaman senilai 10 miliar dolar dari 12 bank. Nah, CEO Danantara mengatakan Danantara berhasil mendapatkan pinjaman tanpa jaminan apapun. Iya, tanpa jaminan. Terus rakyat yang bayar gitu ya. Iya, pinter. Cara mikirnya pinter ya kan. Akalnya akal-akalan atau akal-akalin atau gimana? Nggak tahu dah. Kok tanya saya. Tanpa jaminan apapun. Waduh. Nah, menurut CEO Danantara, pinjaman tanpa jaminan dari 12 bank dunia itu didasari karena Danantara katanya klaim dia nih menunjukkan Danantara itu sistemnya benar dan sistemnya rapi. Oh iya. Konsekuensinya kan kita sudah tahu nih saudara, yang namanya pinjaman, investasi, utang luar negeri, apapun lah, mau terlepas lah itu ada jaminan atau kagak ada jaminan ya kan, itu yang namanya sistem kapitalis. Di dalam sistem kapitalis ya kan, negara pengutang itu diduga kuat nanti akan manut dan nurut ya kan pada berbagai pesanan negara kreditur. Nah, termasuk lahirnya berbagai kerjasama bilateral dan berbagai sandiwara, perjanjian, telenovela ya kan, drakor perjanjian antar negara ya kan.
sandiwara perjanjian antar negara, ada lagi nanti posisi tawar negara, debitur nanti yang akan lemah, tetapi kedaulatannya juga akan tergadai atau dijual bisa jadi, ya kan? Dampaknya pada titik tertentu negara debitur terpaksa harus menggadaikan aset strategisnya kepada negara yang ngutangin kan gitu kan. Apalagi ini urusannya bukan negara lagi, bank lagi. Aduh, kacau. Jangan sampai ya, jangan sampai. Mudah-mudahan mah enggak ya. Jangan sampai tugas pejabat di Konoha ya kan, yang harusnya menjadi pembantu, menjadi pelayan bagi rakyat, tapi malah jadi peliharaan, malah jadi ternak asing maupun asing. Jangan sampai Indonesia bubar sebelum 2030 karena jebakan utang, karena jebakan investasi, jebakan apapun namanya, ya kan, kreditur nggak jelas itu ya kan, tanpa agunan itu. Jangan sampai Dirgahayu HUT RI yang ke-80 ini adalah Dirgahayu terakhir Indonesia. Karena Dirgahayu HUT RI ke-81 itu Indonesia udah bubar. Jangan sampai saudara, jangan sampai nanti ingat utang lupa bayar gitu kan. Terus rakyat lagi yang diperah ya kan, rakyat lagi yang dicekik dengan berbagai macam pajak. Kalau utang kan manusia begitu kan, ingat utang mah, tapi bayarnya lupa kan gitu kan. Jangan sampai nih rakyat yang ratusan juta ini banyaknya nanti kerja rodi jual diri kepada mereka, kepada asing dan asing, termasuk sumber daya alam nanti habis. Tinggal nyawa dan napas rakyat doang yang tersisa. Napas itu juga, napasnya sekali ngomong NKRI harga mati ya kan. Padahal NKRI udah nggak ada gitu kan, tapi NKRI harga mati tetap gitu kan. Jangan sampai nggak ada ya kan. Nah jangan sampai dana utang dan pajak dikumpulin sebanyak-banyaknya ya kan, yang dari Danantara tadi dikelola, dipreketek ya kan, dibikin adonan ya kan, atau apapun namanya, diputar duitnya. Jangan sampai nanti gagal bayar. Jangan sampai bobrok lagi sistemnya ya kan. Jangan sampai nanti rakyat lagi yang jadi korban. Jangan sampai lagi kalau nanti ada proyek ya kan yang mengatasnamakan Danantara, proyek apapun, infrastruktur lah, infrastruktur lah, infrapreketek lah, arsitektur lah, atau apalah, instruktur senam lah, atau apalah, nanti diduga kuat akan banyak proyek-proyekan alias proyek jadi-jadian yang nanti notabene malah tidak dibutuhkan oleh rakyat. Begitulah saudara peran rezim sistem kapitalis mengelola negara yang diduga dibajak oleh asing ya kan. Negara difungsikan malah sebagai regulator, sebagai calo, sebagai maklar dari kepentingan dana asing. Jangan sampai jadi Dracula yang menghisap darah rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin? Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka ya kan, bagaimana mungkin Indonesia hari ini nggak maju-maju ya kan, nggak bisa maju, minimal jangan maju lah, minimal jalan sedikit aja lah, sedikit, atau berlari minimal, atau minimal berdiri aja lah. Jika berjalan masih nggak bisa, berdiri aja lah. Kok ini masih membutuhkan utang-utang ya, tanpa agunan lah, tanpa jaminan lah, dan lagian segala macam preketek. Kok masih membutuhkan tangan-tangan kotor daripada asing, tangan-tangan kotor daripada asing. Nah harapan kita semua ke depannya menjelang HUT RI ke-80 ini, Indonesia benar-benar kan merdeka atas rahmat Allah ya kan. Awal-awalnya itu kan mengisi kemerdekaan juga dengan sistem aturan yang bersumber dari Al-Khaliq Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dan pengatur. Ya kelak karena sistem Islam kafah nanti ditegakkan akan membawa banyak kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan yang benar-benar hakiki, bukan hanya dalam aspek dunia tapi juga akhirat. Kenapa bisa begitu? Kesejahteraan karena sumber daya alam ketika dikelola oleh aturan dari yang maha adil itu pasti akan mendatangkan manfaat. Tapi ketika sumber daya alam atau apapun investasi yang mengatasnamakan asing tidak dikelola berdasarkan aturan dari yang maha adil, tapi oleh orang yang mengklaim adil, maka yang terjadi hanya bubar. Hancur sehancur-hancurnya. Nauzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.